Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Mauizah dengan NIM 9414238084, jurusan Ilmu Ekonomi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan definisi bank, jenis-jenis bank atau golongan dan fungsinya. Definisi bank. Bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang berperan sebagai peranan antara pihak yang memiliki dana surplus atau penabung dan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam untuk tujuan investasi, konsumsi, atau kegiatan ekonomi lainnya. Secara lebih spesifik, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jenis-jenis bank. Bank dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori, yaitu fungsi, kepemilikan, status, dan kegiatan operasionalnya. Berikut adalah jenis-jenis bank berdasarkan berbagai kategori tersebut. 1. Berdasarkan fungsinya. A. Bank sentral. Bank yang bertugas mengatur dan mengawasi sistem keuangan suatu negara. Contohnya Bank Indonesia atau BI di Indonesia. Fungsi utama menjaga stabilitas nilai mata uang, mengatur jumlah uang yang beredar, mengawasi perbankan nasional. B. Bank umum. Bank yang melayani masyarakat dengan berbagai produk keuangan seperti tabungan, kredit, dan investasi. Contohnya Bank Mandiri, BCA, BRI, dan BNI. Fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kredit kepada individu dan perusahaan, menyediakan layanan keuangan lainnya seperti transfer dan pembayaran. C. Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank yang lebih fokus pada layanan kredit dan simpanan untuk masyarakat di daerah, tidak melayani transaksi falas dan giro, contohnya BPR Nusamba dan BPR Lestari. 2. Berdasarkan kepemilikan. A. Bank milik negara atau BUMN. Bank yang kepemilikan sahamnya mayoritasnya dipegang oleh pemerintah. Contohnya Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN. B. Bank swasta nasional. Bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta dalam negeri. Contohnya BCA, CIMB Niaga, Panin Bank. C. Bank asing. Cabang dari bank yang berasal dari luar negeri dan beroperasi di Indonesia. Contohnya HSBC Indonesia, Citibank Indonesia, Standard Chartered Bank. D. Bank campuran. Bank yang didirikan dengan kepemilikan saham antara pihak asing dan swasta nasional. Contohnya Bank DSB Indonesia dan Bank UEB Indonesia. 3. Berdasarkan status. A. Bank devisa. Bank yang dapat melakukan transaksi luar negeri termasuk transaksi valuta asing atau falas. Contohnya BCA, Mandiri, BNI, HSBC Indonesia. B. Bank non-devisa. Bank yang hanya beroperasi dalam transaksi domestik dan tidak melayani transaksi falas. Contohnya BPR dan beberapa bank swasta kecil. 4. Berdasarkan kegiatan operasionalnya. A. Bank konvensional. Bank yang beroperasi dengan sistem bunga atau interest dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Contohnya BCA, BRI, Mandiri, CIMIP Niaga. B. Bank syariah. Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam tanpa bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Contohnya Bank Syariah Indonesia atau BSI dan Bank Muamalat. Fungsi bank. 1. Menghimpun dana dari masyarakat atau funding. Bank berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang yang aman bagi masyarakat, menghimpun dana dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, memberikan bunga pada bank syariah sebagai imbalan kepada nasabah.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat atau lending. Dana yang dihimpun dari masyarakat disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman kepada individu dan perusahaan. Membantu masyarakat dalam bentuk membeli rumah, kendaraan, atau modal usaha. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi investasi dan konsumsi. 3. Menyediakan jasa keuangan atau financial service. Transfer dana dan pembayaran, contohnya bayar tagihan listrik, kartu kredit, dan pajak. Jasa clearing dan inkaso, memproses cek atau baylet giro. Layanan valuta asing atau falas atau penukaran mata uang asing. Safe deposit box atau kotak penyimpanan barang berharga. 4. Menciptakan uang giral. Bank menciptakan uang giral dalam bentuk rekening giro dan cek yang bisa digunakan untuk transaksi tanpa uang tunai, mempermudah peredaran uang dalam perekonomian. 5. Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Bank, terutama bank sentral, berperan dalam mengendalikan inflasi, suku bunga, dan jumlah uang beredar, membantu menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang dalam perekonomian, melaksanakan kebijakan moneter melalui instrumen seperti suku bunga, giro wajib minimum atau GWM, dan operasi pasar terbuka. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.